Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini kita awali dengan doa. Semoga kita selalu mendapatkan sebuah kefahaman dan kita tergolong orang-orang yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Meskipun kita masih dalam kondisi pandemi, tapi jangan sampai kita berhenti belajar. Yang memberi sakit itu Allah, yang memberikan kesembuhan itu juga Allah. Yang penting kita ikhtiar, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah, sebelumnya silahkan dipersiapkan alat tulis, buku catatan, dan silahkan catat hal-hal yang penting menurut kalian semuanya. Anak-anakku yang saya cintai, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yang pertama adalah memahami pengertian nikah, kemudian memahami hukum-hukum nikah, dan memahami pengertian khitbah dan perempuan yang boleh dikhitbah atau boleh untuk dipinang. Kemudian kita pada pembahasan yang pertama adalah membahas pengertian pernikahan. Pernikahan merupakan satu ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara lelaki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan satu keturunan. Ini merupakan pengertian nikah secara umum. Kemudian untuk hukum menikah, kalau menurut mayoritas ulama dalam satu istilah menyebutkan menurut jumhur itu adalah satu kepanjangan dari jam'un masyhurun, bahwa hukum menikah itu ada 5. Ada kalanya yang hukumnya mubah, sunnah, wajib, makruh, dan juga haram. Akan saya jelaskan satu persatu. Hukum nikah mubah. Hukum asal pernikahan itu hukumnya adalah mubah. Dan hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya. Di hukum nikah dalam kasus ini, dalam problem seperti ini, itu hukumnya adalah mubah. Kemudian yang kedua yang sunnah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani, mampu secara rohani untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan dirinya tidak khawatir terjerumus dalam praktek perzinahan atau muqaddimahnya. Muqaddimah itu adalah mungkin al-qublah, mencium atau merangkul, memeluk, dan lain sebagainya, atau hal-hal permulaan dari satu perzinahan. Itu namanya adalah muqaddimah, permulaan dari zina. Kemudian yang berikutnya adalah hukumnya wajib. Hukum wajib ini berlaku bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani,
memiliki bekal untuk menafkahi istri, dan khawatir akan terjerumus dalam perbuatan keji berupa zina jika hasrat kuatnya untuk menikah tak diwujudkan. Nah, ketika orang itu kondisinya itu seperti ini, maka dia menikah itu wajib. Nah, kurang apa? Nafkah juga sudah ada. Kemudian untuk jasmaninya juga sangat mendesak. Secara rohaniahnya juga mendesak. Maka dia berkewajiban untuk melakukan nikah. Untuk yang berikutnya adalah hukumnya makruh. Hukum makruh ini berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya. Belum punya bekal dia, walaupun dirinya telah siap secara fisik untuk menyongsong kehidupan berumah tangga. Kalau fisiknya, hasratnya itu sangat kuat untuk melakukan hubungan biologis misalkan, akan tapi dia tidak khawatir terjerumus dalam praktek perzinaan karena mungkin imannya sudah kuat, atau mungkin lingkungannya sudah mendukung, maka dia nikah itu hukumnya adalah makruh. Kemudian yang terakhir itu adalah haram. Hukum haram ini berlaku bagi seseorang yang menikah dengan tujuan menyakiti istrinya. Mulai dari awal itu sudah memiliki niatan, kalau saya mau menikah dengan si perempuan itu saya akan sakiti, mungkin ada dendam keluarga atau dendam pribadi, mempermainkannya serta memeras hartanya. Ini juga hukumnya adalah haram baginya untuk melaksanakan pernikahan. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah, selanjutnya kita membahas masalah khitbah. Khitbah artinya adalah pinangan, yaitu permintaan seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat. Mungkin kalau di wilayah orang Jawa mengajak keluarga, kemudian meminang kepada keluarga si perempuan, itu namanya adalah khitbah atau pinangan. Kemudian siapa yang boleh untuk dipinang dan siapa yang tidak boleh untuk dipinang, ini ada kejelasan. Perempuan yang tidak boleh dipinang diantaranya adalah perempuan yang bukan berstatus istri orang. Jadi perempuan yang boleh dipinang itu adalah perempuan yang bukan berstatus istri orang. Kalau istri orang dipinang, maka hukumnya adalah haram. Kemudian perempuan yang tidak berada pada masa iddah. Lanjutkan lagi adalah perempuan yang belum dipinang oleh orang lain, kemudian bukan mahram atau perempuan yang haram untuk dinikahi. Anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah, sehingga kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah satu, pengertian nikah secara umum adalah ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara lelaki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan satu keturunan. Kemudian hukum nikah ada 5, ada mubah, ada sunnah, ada makruh, wajib, dan haram. Kemudian pengertian khitbah adalah permintaan orang lelaki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara yang umum yang berlaku di masyarakat. Dan kesimpulan yang terakhir adalah perempuan yang tidak boleh dipinang itu ada 4. Silahkan disimak pada pelajaran yang baru saja kami sampaikan. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah, ini ada soal, silakan nanti dijawab, dan pada kolom komentar atau melalui grup WhatsApp. Pertanyaannya adalah, dalam keadaan bagaimanakah nikah itu menjadi haram? Jelaskan secara detail. Nomor 2, siapa sajakah perempuan yang boleh untuk dipinang? Silahkan ditulis, kemudian taruh
Kemudian soal untuk latihan. Soal yang pertama, dalam keadaan bagaimanakah nikah menjadi haram? Jelaskan. Kemudian siapa sajakah perempuan yang boleh dipinang? Jelaskan secara detail, sebutkan satu persatu, dan silakan nanti jawaban dikirim pada kolom komentar di bawah ini atau bisa dikirim lewat grup WhatsApp. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah, mari majelis kita ini, majelis ilmu kita ini, kita tutup dengan satu doa, dengan harapan ilmu yang kita dapatkan ini benar-benar menancap pada hati kita, dan ketika kita lupa oleh Allah itu dikembalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada satu pertanyaan, nanti silahkan ditulis di grup komentar, di komentar, atau bisa ditulis di grup WhatsApp. Nanti akan saya tanggapi, saya jawab satu persatu sesuai dengan pertanyaan kalian semua. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.